Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur saat ini mulai kehabisan argumen untuk mempertahankan status kepemilikannya di warung steak and shake maupun di tempat usaha-usahanya yang lain. Kenapa? Karena gugatan demi gugatan terus bermunculan. Terakhir kemarin, tanggal 4 September 2024, rencananya Pengadilan Negeri Bogor akan membacakan putusan dari gugatan Ibu Iis Siti Rahmah yang menggugat Yusuf Mansur, dan kalau diperkenankan dipenuhi gugatannya oleh pengadilan, maka langkah Yusuf Mansur pasti loyo, karena salah satu poin tuntutan itulah menyita warung steak dan shake-nya sebagai ganti dari uang jemaah yang telah digelapkan oleh Yusuf Mansur atau wan prestasi. Bagi kita melihat kasus ini, pertama ya memang ada hal-hal yang lumrah ya di dalam pengadilan itu. Pengadilan menunda pembacaan putusan. Rencananya akan dibacakan pada Rabu depan pada tanggal 11 September 2024. Tapi bagi kita biarlah urusan materi di pengadilan itu bergulir dan akan sah secara hukum kalau hakim sudah ketok palu. Tapi yang menarik buat kita adalah yang pertama dari sisi tergugat, yaitu Yusuf Mansur. Itu menurut fakta persidangan dia nggak bisa berargumen lagi gitu. Kenapa? Karena semua jurus yang dia kemukakan itu sumir demi hukum. Misalnya dia menggugat, oh ini pengadilan ini tidak berhak karena harus diadili oleh peradilan agama. Itu sudah dimentahkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor bahwa kasus yang menimpa Yusuf Mansur ini sah dan boleh diadili di pengadilan umum. Karena memang perangkat Yusuf Mansur seperti PT untuk melindungi usaha ini itu tercatat di dalam akte notaris secara umum. Yang kedua, yang menarik kita adalah itu sekarang tuntutan kepada Yusuf Mansur ini sudah bergeser dari sekedar material tuntutan, tapi sudah mengandung muatan ideologis. Apa itu? Orang sekarang ini menggugat Yusuf Mansur itu karena motivasi jihad. Jadi nggak lagi nggak enakan, nggak ada sekarang. Orang melihat itu jihad. Jihad itu kan ya mempertahankan harta, itu jihad. Tapi kalau mengambil harta kita, itu kan lebih jihad lagi gitu. Ya kan? Misalnya kita mau dirampok atau dicuri, mau ditipu oleh seseorang atau sekelompok orang. Kita bertahan. Itu disebut sedang berjihad. Kalau seseorang itu meninggal karena mempertahankan haknya, dia dipanggil dan dikasih gelar syahid. Tapi yang lebih hebat lagi itu kalau dia mengambil haknya yang sudah dilarikan oleh seseorang, itu nilai pahala jihadnya lebih tinggi lagi. Karena itu dalam fiqhul jihad, misalnya yang terakhir yang banyak dirujuk itu adalah fiqhul jihad yang disusun oleh Yusuf Qardawi, Allah yarham, yang meninggal beberapa waktu yang lalu gitu. Itu dia menyebut berjihad di darat pahalanya besar. Ya kan? Misalnya kalau dulu itu menjadi pasukan berkuda gitu. Pahalanya besar. Kemudian berjihad di laut lebih besar lagi. Kenapa? Karena modal yang dibutuhkan, kemampuan yang dimiliki itu melebihi dari modal atau kemampuan berjihad di darat. Misalnya seseorang harus pandai berenang, ya kan? Kalau di darat kan tidak ada syarat pandai berenang. Dia harus pandai berenang, kemudian bisa membaca arah angin,
banyak syarat-syarat yang lain. Kemudian ditambah lagi berjihad di udara, misalnya pilot atau pasukan angkatan udara, penerjun payung, itu pahalanya juga lebih besar, kata Yusuf Qaradawi. Tapi kemudian kita lihat berargumen di pengadilan untuk memperoleh kembali harta yang sudah dilarikan orang, itu pahalanya juga lebih besar karena membutuhkan intelektual dan keteraturan logika sehingga bisa diterima dan dipahami oleh para hakim. Karena itu persoalan seputar jihad ini dilihat oleh para ulama itu, misalnya ya, mana yang lebih penting naik haji daripada berjihad? Ada yang mengatakan kalau hajinya hanya bersifat umum, maka berjihad membela agama atau mempertahankan kebenaran itu lebih penting. Tetapi haji itu menjadi penting kalau jihad ini hanya fardu kifayah, gitu. Ya kan? Maka hajilah kalian dulu. Tapi kalau jihad ini sudah berubah menjadi fardu ain, maka jihad lebih dahulu dilakukan daripada melaksanakan ibadah haji. Jadi masyarakat sekarang ini melihat membela haknya, mengambil haknya yang selama ini dia menganggap pakai ulah nggak enakan gitu. Sekarang timbul pemahaman baru, motivasi baru, semangat baru, dan spirit baru gitu, yaitu jihad. Karena itu sekarang Syekh Mansur kelepar-kelepar dia. Selama ini kan dia bilang, naik haji, umroh, orang kan begitu ngumpulkan duit untuk umroh gitu. Itu lebih diutamakan walaupun nanti ya umroh itu entah bagaimana. Tapi sekarang timbul pemahaman baru, menegakkan keadilan atas dirinya, atas masyarakat itu lebih penting daripada dia mengumpulkan uang untuk umroh. Karena itu sekarang seperti Ibu Ilis Siti Rahmah itu, bagi dia ya pahala itu akan dia peroleh kalau dia bisa membuktikan tuntutannya benar, lalu dimenangkan oleh pengadilan. Maka dia memperoleh pahala dan juga memperoleh apa yang dia tuntut. Nah, sampai di sini terlihat Yusuf Mansur itu sudah kelepar-kelepar gitu. Apa bahasa kelepar-kelepar tuh? Gemetaran dia. Dipanggil sidang nggak mau datang dia. Karena itu dia paling nyuruh-nyuruh orang. Jadi tataran sekarang ini, kalau tuntutan ibu ini dipenankan oleh pengadilan, kita nggak tahu berapa warung steak and shake yang harus diserahkan gitu. Karena tuntutannya itu. Karena ini ceritanya kan lama ini. Lama, uangnya bertambah, berprofit, untung beruntung, tapi nggak pernah diambil, nggak pernah diserahkan gitu. Nah, mungkin maunya Yusuf Mansur itu, orang lu modal 200 juta. Sudah 26 tahun atau 25 tahun, uang tuh tetap 25 juta. Mana bisa begitu? Itu mah enak di ente, kata orang betul, enak di ente, tidak enak di aneh. Ya kan? Padahal orang Betawi itu bilang, enak di ente, enak di aneh. Kalau Yusuf Mansur nggak mau begitu, karena dia nggak mau datang. Padahal orang ini sudah naik apanya nih, emosi, nggak ada lagi penghormatan. Nih orang-orang ini nggak perlu dihormati gitu. Dia akan menuntut haknya. Nah, itu yang sekarang saya lihat di dalam spirit itu kok semangat. Karena dia sudah mulai memahami sekarang menuntut hak itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Jadi dia nggak akan mau mundur gitu. Kalau udah begitu cara memahaminya, menurut saya cepat-cepatlah Yusuf Mansur itu angkat bendera putih. Jual cepat, berunding cepat. Ini enggak. Kalau sempat gitu. Pengadilan memutuskan, saya yakin ini anggota jemaah ini nggak mau mundur. Jadi itu yang terjadi di mana-mana. Kenapa orang berani gitu? Dulu tuh nggak berani. Bukan karena ada tak berani, bukan. Tapi memang karena semangatnya timbul sekarang ini harus dipahami sebagai bahagian dari jihad. Dia menuntut hak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.
dia lapor ke pengadilan, dia ajukan bukti-bukti. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Jadi kita lihat sekarang ini gelombang tuntutan itu bukan hanya sekedar uangnya kembali, bukan itu. Tapi gelombang tuntutan sekarang karena ada motivasi bahwa orang itu harus berjihad. Jadi sekarang ini menggumpal di hati masyarakat itu Islam itu adalah iman, ya kan? Hijrah dan berjihad. Dia mau hijrah nih bersama Yusuf Mansur, ternyata dikecewakan gitu. Uangnya dibuat lari, dibuat bangun warung steak. Sekarang mereka akan merebutnya dengan cara berjihad. Mari kita tunggu, mudah-mudahan semangat yang berapi-api ini ditularkan juga kepada para penggugat yang lain. Di sekecil apapun uangnya, dia melihat ini harus dikembalikan, harus dituntut. Karena ini pahalanya besar, kalah sekalipun misalnya pahalanya besar. Lebih besar daripada orang melaksanakan umrah, lebih besar daripada haji yang sifatnya sunnah, dan lebih besar dari amalan-amalan lain, karena ini menuntut hak dan menegakkan keadilan. Mari kita tunggu, semoga gemetar-gemetar Yusuf Mansur ini itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, menangkanlah orang-orang yang teraniaya seperti Ibu Lilis dan Siti Rahmah melawan para zalim, orang yang zalim yang disponsori oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.